Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja Katolik ada yang namanya doa-doa novena, ya. Ada novena apa saja? Novena apa? Novena Roh Kudus, apalagi terus? Novena 3 kali Salam Maria, apalagi? Novena Yudas Tadeus, apalagi terus? Novena apa? Kalau di Gua Maria Posarang itu novena 9 bulan, apa? Doa mulai Februari itu misa di hari Minggu kedua untuk penampakan Bunda Maria di Lourdes di 9 bulan berturut-turut, mulai Februari sampai bulan Oktober puncaknya. Itu puncak ketika penampakan Bunda Maria pada Santa Bernadetta. Kemudian ada apa lagi? Novena apa lagi? Apa? Novena Hati Kudus, ya, dan lain sebagainya. Ngerti nggak artinya novena apa? Kita yang rajin berdoa novena, artinya novena apa? Kenapa kok namanya novena? Apa? Nama novena apa? Artinya apa? Apa novena? Apa? Doa-doa, itu artinya. Ada yang lain lagi? Mengapa kok gak namanya sing keren, apa keren? Septena gitu yang keren, atau oktana gitu. Kenapa kok namanya novena? Kok mau pakai nama keren aja? Septena atau mungkin oktana atau decena. Ngerti artinya novena? Dari kata apa? Apa? Kalau dengar kata nove, apa nove? Ke November. Apa arti November? November itu apa November?
Novem itu 9 artinya. Bahasa Latin. Satu itu unus, duo, tres, quatuor, 4, quinque 5, 6 itu seks, 7 itu septem, septa, septem, 8 itu apa? 8 itu okto, okto itu 8. Makanya ada kenanya oktav Paskah, oktav itu 8. Novem 9, Decem 10, makanya ada desimal, ada apa lagi? Desimal itu Decem 10. Kenapa kok novena? November, kemudian dari September itu bulan ke-9 itu September, Oktober, November itu urut sebenarnya, Desember itu sebenarnya 7, 8, 9, 10 kalau dalam bahasa Latin. November, September, Oktober, Okto 8, Novem 9, Desember. Mengapa kok novena Roh Kudus? Mengapa kok novena 3 kali Salam Maria? Yang lebih tua yang mana? Asal mulanya kata novena dari mana? Doa-doa novena itu. Pernah terpikir enggak? Kenapa ya kok gereja Katolik itu novena 3 kali Salam Maria ya? Mengikuti apa? Yang awal mulanya itu novena Roh Kudus. Di novena Roh Kudus ini adalah yang paling tua. Kemudian akhirnya dalam gereja ada tradisi kemudian novena 3 kali Salam Maria, novena Hati Kudus Yesus, novena Yudas Thaddäus dan lain sebagainya. Awalnya dari sini. Novena Roh Kudus ini adalah novena yang paling tua dalam gereja Katolik, yang pertama kali. Kalau Natal Paskah itu yang jadi apa ya? Menjadi pusatnya adalah oktav Paskah, oktav Natal. Karena itu kalau yang mengikuti misa harian, oktav Natal itu dari hari raya Natal itu dari 26-nya sampai dihitung 8 hari itu tanggal 1 Januari. Hari raya Bunda Santa Maria Bunda Allah. Itu oktav. Berarti Natal itu oktav. Selama oktav Natal selalu ada kemuliaan. Karena kalau mengikuti misa harian selalu ada kemuliaan oktav Natal. Demikian sama dengan oktav Paskah. Dari hari raya kebangkitan Yesus hari Minggu mulai Seninnya itu masuk oktav Paskah. Sampai kapan? Sampai hari Minggu Paskah kedua, kerahiman ilahi. Di selama oktav Paskah juga sama, selalu ada kemuliaan. Supaya tahu. Saudara-saudari yang terkasih, para rasul bersama Bunda Maria itu selalu berdoa bersama untuk memohon dan menanti turunnya Roh Kudus atas diri gereja. Ini hari ini kebetulan juga bulan ini adalah bulan Maria. Kita juga mau belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria setia. Ketika Yesus di kayu salib, Maria diserahkan pada siapa? Kepada Yohanes. Ini ibumu. Terus dia ngomong sama Maria, ini anakmu. Ya sudah, setelah Yesus wafat, Maria mengikuti Yohanes. Jadi Maria juga setia berdoa novena Roh Kudus bersama para rasul sampai nanti hari raya Pentakosta. Karena itu kita belajar dari Bunda Maria bagaimana setia dalam beriman, setia mengikuti Yesus. Setelah wafat, bangkit dan juga naik ke surga, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kan tadi Yesus mengatakan di bagian akhir Injil, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Hidup di dunia ini ada hubungannya dengan hidup kekal di surga. Karena itu kalau gereja-gereja yang non Katolik selalu nyerang, wah orang Katolik apa, wong sudah mati kok didoakan terus, kok nggak percaya dan lain sebagainya. Wah kok ngomong sama orang mati dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, karena mereka tidak ngerti iman kita. Coba kalau kita belajar dari kitab suci, saya akan mengambil juga dari kitab suci. Yesus pernah nggak ngomong sama orang mati? Pernah nggak ngomong sama orang mati? Pernah nggak? Yesus berdoa, doa kan komunikasi toh. Sebenarnya doa itu suatu komunikasi toh. Bukan masalah menyembah. Kalau menyembah kita hanya menyembah pada Allah. Tapi doa itu adalah suatu komunikasi. Yesus pernah nggak ngobrol sama orang mati? Pernah? Kapan itu? Dalam kitab suci. Dengan Lazarus, betul. Ketika dia mementingkan Lazarus, ayo Lazarus bangkitlah.
Oke, ada lagi yang lain? Yesus pernah enggak ngobrol kan berdoa. Berdoa dengan orang mati? Ngobrol sama orang mati pernah enggak? Selain Lazarus ada lagi yang lain? Pernah enggak? Mana? Apa? Apa? Anak muda di Nain, oke, setuju. Apalagi yang lain lagi? Gak apa-apa, supaya kita belajar kitab suci, supaya kita gak diserang sama gereja-gereja yang non Katolik yang kemudian kita gak bisa jawab, bingung, oh iya ya kita salah ya. Enggak. Saya mau mengajarkan. Ayo apalagi yang lain? Yesus pernah enggak berdoa dengan orang mati, obrol dengan orang mati? Apa? Elia dan Musa, betul. Para kudus di surga. Ternyata Yesus juga masih komunikasi sama mereka. Itu betul itu. Karena itu kalau serangan-serangan yang non Katolik sudah sebenarnya patah sebenarnya, sudah nggak jadi. Mereka mau berdebat apapun bisa jawab kok kita kalau kita ngerti. Yesus juga pernah ngobrol dengan orang mati, Musa dan Elia. Karena itulah dalam tradisi gereja kita dikenalkan bahwa anggota gereja itu walaupun sudah mati, kalau dalam liturgi penutupan peti pemakaman katakan apa? Orang mati itu adalah hidupnya tidak dilenyapkan, tapi hanya diubah. Yang dari berjuang di dunia sudah masuk dalam keabadian. Yang fana menjadi baka. Fana itu duniawi, yang bisa hancur fana. Keabadian, abadian baka, kekal. Mungkin kalau punya sisa-sisa denda dosa yang belum selesai dibayar, masuk api penyucian, purgatori. Kalau sudah lunas semuanya, masuk surga langsung. Karena itulah kita harus mengerti juga supaya kita nanti kalau andai kata ada yang menyerang kita nggak takut, kita benar kok. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini naik kemana? Ke surga. Siapa sini yang pengen ke surga? Pengen ke surga? Angkat tangan. Pengen ya ke surga ya? Terus pertanyaannya ini, di surga ngapain? Nah, ini menjadi perdebatan teologis juga kalau orang Katolik di surga ngapain sih sebenarnya? Apa di surga kita memuaskan nafsu-nafsu duniawi kita? Mungkin yang pengen nafsunya seksual terus di sana. Gitu, duniawi ngempet, wah di surga ini tak los nih, yo. Kawin dengan berapa 72 bidadari dan lain sebagainya. Apakah seperti itu surga? Nah, ya kita bisa berpikir kritis toh. Kita bisa, karena serangan terbuka kok sekarang kok. Ngapain di surga? Oke, jawabannya secara gereja Katolik bagaimana? Pertama adalah perjamuan kudus, Ekaristi, perjamuan kawin anak domba. Ini sekarang kita melakukan. Ini kan kita perjamuan kawin toh. Yesus mempelai laki-laki, kita umat semuanya adalah mempelai wanita. Gereja mempelai wanitanya. Saya nggak akan bahas itu. Di surga ngapain? Salah satu pengajaran gereja Katolik adalah kita di surga itu adalah bersatu dengan Allah. Kita di surga itu tujuannya adalah bersatu dengan Allah dalam keabadian. Itu surga. Karena itulah kadang-kadang kalau ini juga permenungan kita semua sebenarnya bisa. Kita di surga tuh pengen toh surga, ada nggak pengen di surga nggak ada toh. Semua pasti pengen surga, jawabannya itu. Di surga itu adalah persatuan dengan Allah. Lalu neraka itu apa? Neraka adalah ketika kita berpisah dengan Allah, itu neraka. Sama dengan terang. Terang itu apa sih? Gelap itu apa sih? Itu. Terang kalau ada cahaya, itu terang. Gelap apa? Ketika tidak ada cahaya, itu gelap. Sama halnya dengan surga. Surga adalah ketika kita bersatu dengan Allah. Neraka adalah ketika kita berpisah dengan Allah. Itu neraka sudah. Sudah, gak usah mikir macam-macam. Wah, api yang kejam, terlalu aneh-aneh. Yang simpel aja. Sangat mendasar. Surga adalah ketika kita bersatu dengan Allah. Neraka adalah ketika kita berpisah dengan Allah. Karena itulah ketika kita di dunia ini kita bisa refleksi.
Kalau kita hidupnya nyaman dengan dosa, senang melakukan dosa, gak mau bertobat, itu artinya apa? Berpisah dengan Allah. Itulah neraka sebenarnya, sudah. Karena itu aneh kalau kita di dunia ini senangnya hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, lalu kalau nanti mati pengen masuk surga, itu aneh sebenarnya. Gitu. Kalau kita bisa pikir, apakah logis? Kalau kita di dunia saja sudah nggak mau ketemu dengan Allah, ke gereja saja sudah males. Gitu kalau mati kok pengen masuk surga, kan ya aneh. Gitu. Bisa logikanya masuk. Kalau kita di dunia saja sudah males ke gereja loh, ketemu Yesus saja sudah males. Nah kalau mati kok pengen masuk surga lah apa? Wong di surga itu jelas bertemu dengan Allah. Ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Kalau kita melakukan dosa, pikir, lah iya ya, aku mati pengen masuk surga. Lalu kok di dunia ini loh, kesempatan untuk bertemu dengan Allah sudah banyak, kalau kita membuang kesempatan itu saja, apakah logis? Kalau kita mati pengen masuk, padahal hidupnya di dunia itu neraka terus, gak mau ketemu Allah, gak mau sudahan, ke gereja saja males, ketemu Yesus saja gak mau. Lalu kalau masuk pengen mati masuk surga, aneh. Karena itu menjadi bahan perenungan kita semua. Kalau kita memang ingin masuk surga, ya sudah. Surga itu di dunia bisa kok. Ketika kita hidup dalam kekudusan, ketika kita bersatu dengan Allah, itu surga. Nanti kalau mati, ya itu sudah dunia kematian kita nanti. Saudara-saudari yang terkasih, tadi juga Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau ingat ini, kalau mendengarkan ini, ingat apa? Ingat apa? Ingatlah godaan Yesus yang ketiga. Ketika iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi, iblis katakan, segala yang ada di dunia ini, kuasa, kekayaan, kerajaan, semua kuasaku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Ya toh, iblis kan itu godaannya. Tapi Yesus menolak. Kan Yesus menjawab semuanya itu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ternyata walaupun tidak menyembah iblis, kuasa itu diberikan oleh Allah kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesus taat kepada Allah. Ini jawabannya. Ini sebenarnya nyambung dengan yang godaan Yesus yang ketiga. Ini jawabannya. Terpecahkan semuanya, terbuka semuanya. Yesus mendapat kuasa dari Allah karena Yesus taat kepada Allah dan melakukan kehendak Allah. Karena itulah segala kuasa ini diberikan oleh Allah kepada Yesus. Renungan yang bisa kita ambil adalah taat pada Allah. Lakukan kehendak Allah. Apapun tantangan yang kita hadapi, percayalah kalau kita taat dengan kehendak Allah, maka Yesus juga mengatakan kuasa itu juga diberikan pada kita, anak-anaknya. Masalah apapun yang kita hadapi, percayalah, masalah-masalah kita bisa kita kuasai, bisa kita kalahkan kalau kita bersama Allah. Karena itu mari dalam hidup ini berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Rasakan surga itu di dunia ketika kita hidup dalam kekudusan, ketika kita melakukan Allah. Dan nanti kalau kita sudah mati meninggalkan dunia ini, jangan khawatir, pasti masuk surga. Tuhan memberkati kita semua.